Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Afifatul Hikmah. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel berjudul Tentang Kamu. Cerita ini bermula ketika seorang pengacara muda asal Indonesia, lulusan Oxford, bernama Zaman Zulkarnain, diberi tugas oleh sebuah firma hukum terkenal di London yang bernama Thompson and Corporate untuk menangani kasus harta warisan wanita asal Indonesia yang baru saja meninggal di panti jompo kota Paris. Wanita tersebut bernama Sri Ningsih. Saat meninggal usianya 72 tahun dan Ibu Sri Ningsih tinggal di panti jompo kurang lebih sudah 16 tahun. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Ibu Sri Ningsih memiliki harta warisan dalam bentuk kepemilikan saham sebanyak 19 triliun. Kenapa Ibu Sri Ningsih harus tinggal di sebuah panti asuhan? Dan di surat yang Ibu Sri Ningsih kirimkan ke firma hukum Thompson and Corporate tidak mencantumkan siapa pewaris sebenarnya dari harta warisan tersebut. Dalam menjalankan tugas kali ini, Zaman benar-benar kebingungan karena satu-satunya petunjuk yaitu nama klien dan asal surat di mana klien berkirim surat ke Thompson. Terakhir kali yaitu sebuah panti jompo di kota Paris. Walau berat pekerjaan Pak Zaman, harus menyelusuri kisah hidup hanya bermodalkan nama dan asal panti jompo. Zaman tidak boleh lama dalam mencari siapa pewaris harta tersebut. Karena jika melebihi tingkat waktu, maka kerajaan Inggris akan mengambil alih harta tersebut dan akan dikelola oleh kerajaan Indif. Satu lagi tantangannya adalah jika sampai ada firma hukum yang lain yang tahu kalau ada warisan sebanyak 19 triliun tanpa ada pewaris, maka firma hukum tersebut akan berlomba-lomba untuk mencari siapa pewaris dari harta tersebut. Meskipun harus melakukan penipuan, demi menyelamatkan harta warisan tersebut agar jatuh ke tangan orang yang seharusnya menerima harta tersebut, maka Zaman tidak buang-buang waktu. Dia langsung terbang ke Paris saat itu juga dengan menggunakan jet pribadi dari perusahaan Thompson untuk mencari di mana panti asuhan tersebut. Sesampainya di panti, Zaman disambut oleh perawat muda berparas cantik asal Perancis, usianya sekitar 30-an yang bernama Ami. Zaman sibuk mengamati lingkungan sekitar panti sambil menanyakan tentang keseharian Sri Ningsih selama tinggal di panti jompo tersebut. Informasi yang Zaman peroleh dari panti adalah Bu Sri Ningsih tinggal di panti kurang lebih 16 tahun dan awal mula Bu Sri Ningsih sampai di panti dengan kondisi yang mengenaskan. Terombang-ambing di lautan. Menurut Ami, kegiatan Bu Sri Ningsih selama 16 tahun saat tinggal di Jompo adalah menjadi seorang guru tari dan tradisional yang berasal dari Indonesia. Sesampainya di pulau tersebut, Zaman ditemani oleh seorang sopir jet yang bernama Lagolo. Lagolo adalah seorang yang sangat suka bercerita, meskipun tanpa ditanya. Saat melakukan investigasi di Pulau Bumin, Zaman menyamar sebagai seorang wartawan. Namun, sampai hari keempat pencarian, tidak ada kabar apapun tentang keberadaan Sri Ningsih. Susah mencari data untuk orang yang hidup sekitar 70-an tahun yang lalu. Hanya orang tertua kampunglah yang mungkin tahu. Pada hari kelima, tiba-tiba Lagolo membawa berita kalau Pak Tua telah pulang ke rumahnya. Mereka segera bergegas ke rumah Pak Tua dan Pak Tua mengatakan jika Sri Ningsih adalah gadis kecil yang dikutuk. Selanjutnya, Zaman dan Lagolo mendengarkan kisah hidup Sri Ningsih selama di Pulau Bumin. Sri Ningsih tinggal di Pulau Bumin kurang lebih 14 tahun. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Rahayu dan ayahnya bernama Nugroho. Nugroho adalah seorang nelayan yang sangat menyayangi keluarganya. Namun, Rahayu meninggal dunia saat melahirkan Sri Ningsih. Saat kecil, Sri Ningsih sering dididikkan di keluarga Ode, yaitu anak kepala kampung ketika ayahnya melaut.
Namun saat usia Sri menginjak 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan Nusi, warga asli Pulau Bumin. Nusi dan Sri Ningsih sangat akrab seperti kakak beradik. Saat Nusi baru saja melahirkan anaknya yang diberi nama Tilamuta, Nugroho terpaksa harus ke Surabaya karena ingin membelikan sepatu baru untuk Sri di ulang tahunnya. Nusi telah melarangnya karena anak mereka baru saja lahir. Namun Nugroho meyakinkan jika dia akan kembali dengan selamat. Naas, rupanya Nugroho tidak pernah kembali. Kapal yang dikemudikannya tenggelam. Nusi histeris mendengar kabar tersebut dan sejak saat itu perilaku Nusi berubah total. Dia sangat membenci Sri dan mengatakan jika Sri adalah anak yang dikutuk. Setelah ayahnya meninggal, Sri tidak lagi bersemangat sekolah dan harus mencari uang dengan menangkap burung babi dan tiripang. Selain itu, Sri juga harus memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara Nusi hanya tidur-tiduran di kamar. Setiap hari ada yang membuat Nusi marah ke Sri, bahkan adiknya Tilamuta tidak boleh bergaul dengan Sri. Saat Sri melakukan sedikit saja kesalahan, maka Sri akan dihukum tidur di luar rumah meskipun hujan. Setelah tidur semalam di luar rumah, Sri jatuh sakit, badannya panas tinggi, dan ketika melihat hal tersebut, para tetangga mengunjungi Nusi untuk merawat Sri di rumah kepala kampung. Namun, Nusi menolaknya. Sri tidak mau melawan Nusi karena Sri selalu ingat pesan ayahnya untuk selalu berbuat baik kepada Nusi dan adiknya. Dan tiba-tiba saat hendak pulang dari seberang pulau, Sri melihat ada kepulauan asap dan mereka segera bergegas pulang. Melihat apa yang terjadi, ternyata rumah Sri terbakar. Sementara Nusi dan Tilamuta ada di dalam rumah. Tilamuta yang baru berusia 5 tahun pasti sangat ketakutan, sementara Nusi mungkin masih tidur. Sri segera berlari menerjang api dan menyelamatkan adiknya. Sri saat itu berusia 18-an dan dua wanita lain mungkin 21 tahun. Dalam tulisannya, Sri Ningsih menyinggung tentang pengkhianatan. Namun zaman masih mengira-ngira siapa yang dikhianati oleh siapa. Sesampainya di madrasah, Zaman disambut oleh kepala madrasah yang ternyata masih berusia 40 tahunan, bernama Kiai Wahid. Karena merasa tidak tahu banyak hal tentang pesantren di tahun 60-an, Kiai Wahid mendatangkan ibunya atau mertuanya dari Semarang dan akhirnya menceritakan semuanya kepada Zaman. Ibu mertuanya bernama Nuraini yang merupakan salah satu wanita dalam foto itu. Beliau adalah sahabat Sri. Mendengar kata Sri Ningsih, Ibu lurah ini langsung terlihat berkaca-kaca. Beliau langsung bercerita bagaimana kondisi Sri Ningsih. Saat baru saja sampai di madrasah pada tahun 1961, seorang wanita muda gempal hitam dan pendek beserta adiknya datang ke madrasah dengan membawa catatan kecil dari kepala kampung. Setelah membacanya, Kiai Maksum langsung paham dan manggil istri dan anaknya yang bernama Nuraini untuk membawa Sri ke asrama. Sementara Tilamuta ke asrama laki-laki. Sejak saat itu Sri dan Nuraini menjadi akrab. Sri adalah anak yang sangat rajin. Dia selalu membantu dapur dan membersihkan WC di semua asrama. Sri selalu mengalihkan kesedihannya dengan melakukan banyak hal kegiatan. Di madrasah, Sri dan Nuraini memiliki satu teman lagi bernama Sulastri. Sulastri merupakan guru di madrasah dan telah menikah dengan seorang guru juga bernama Musof dan merupakan orang kepercayaan Kiai Maksum. Mereka bertiga sangat akrab dan biasa melakukan banyak hal secara bersama-sama hingga pada suatu hari Nuraini dijodohkan oleh seorang pemuda lulusan Madinah bernama Arifin. Setelah Nuraini menikah, Arifin menjadi orang kepercayaan Kiai Maksum. Dan hal ini membuat Musof sangat cemburu hingga akhirnya dia keluar dari madrasah. Sulastri pun ikut-ikutan suaminya dan tiba-tiba menjauh dari Nuraini dan Sri.
Sri yang polos tetap berusaha berteman dengan Sulastri, namun Nuraini sudah merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya Sulastri pun keluar dari madrasah. Setelah keluar dari madrasah, Sulastri semakin aneh dan mengikuti paham-paham yang diajarkan oleh Mushaf. Saat sesekali Sri mengunjungi Sulastri untuk menonton Nudruk, Sri juga mulai mencekoki paham-paham oleh Sulastri. Sri sempat diantar oleh supir madrasah yang tahu tentang kejadian meninggalnya orang tua Sulastri. Sopir tersebut mengatakan jika ayah dan ibu Sulastri kalah judi sehingga orang-orang yang menagih hutang menyewa tukang pukul untuk memberi pelajaran kepada orang tua Sulastri. Sopir tersebut adalah salah satu tukang pukulnya yang akhirnya bertobat. Sri masih trauma dengan kejadian itu. Dengan modal nekat, Sri pergi ke Jakarta dengan cerita Sri saat berada di madrasah pun berakhir. Sebelum pamit, Nuraini sempat memberikan kotak kayu kepada Zaman. Kotak kayu berisi surat-surat dari Sri saat Sri berada di Jakarta. Setelah mendengar cerita tersebut, Zaman segera bergegas ke Jakarta, mencoba mencari jejak Sri saat berada di Jakarta. Apa yang dilakukan Sri sehingga memiliki uang sebanyak itu? Sampai saat ini belum tergambar di benak Zaman apa yang sebenarnya Sri lakukan selama ini. Dari surat pertama, Sri menceritakan tentang pengalamannya saat baru sampai di Jakarta. Sri takut ditipu oleh orang jahat sehingga dia sangat waspada, hingga akhirnya ada seorang ibu-ibu yang menawarkan bantuan kepadanya. Ibu-ibu itu memberi tumpangan pada Sri selama 2 minggu di Tanah Abang dan sampai Sri mendapatkan pekerjaan. Sri melakukan pekerjaan apa saja untuk bayar sewa dan makan. Dia menjadi kuli, menjaga toko hingga akhirnya menjadi guru di sebuah sekolah. Setelah mempelajari banyak hal di Tanah Abang, Sri mulai berani merancang sebuah usaha. Dia mencoba merancang gerobak dorong dan menjual nasi goreng. Usaha Sri maju pesat dan Sri kemudian menjual gerobaknya dan beralih ke usaha rental mobil. Sri melanjutkan usaha mobil, mengikuti kursus bahasa Inggris karena kliennya banyak orang asing yang bekerja di sebuah pabrik. Hingga suatu saat perusahaan Sri sudah meningkat, terjadi kerusuhan di Tanah Abang dan semua mobil serta toko Sri terbakar habis. Sri benar-benar terpuruk. Saat dia terpuruk, seorang mantan kliennya yang merupakan pegawai di pabrik deterjen menawarinya pekerjaan sebagai seorang supervisor. Sri menerimanya dan lagi-lagi Sri banyak belajar dari pabrik tersebut hingga beberapa tahun kemudian Sri berani keluar dari pabrik dan akan membuat pabrik sabun sendiri yang dinamakan Rahayu. Awalnya Sri kesulitan dalam menawarkan sabun-sabunnya, namun akhirnya sabun-sabunnya bisa diterima di pasaran dan laku keras.
Pabrik pabrik Sri pun berkembang. Saat sedang berkembang pesat, tiba-tiba Sri seperti ketakutan dan menjual perusahaannya dan ditukar oleh saham dari perusahaan asing. Namun dalam pengelolaannya, Sri meminta Catherine sebagai direkturnya. Catherine adalah seorang anak yang tidak mampu yang diasuh oleh Sri. Selama Sri berada di Jakarta, Sri belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Setelah itu, Sri menghilang. Dia pergi tanpa pamit dan ternyata Sri terbang ke London dengan uang seadanya. Sampai saat ini Zaman bertanya-tanya apa yang dicari oleh Sri. Apakah Sri merupakan tipe orang yang menyukai tantangan hingga selalu menghilang sesukanya? Namun kenapa dia tidak pamit dengan orang-orang di sekitarnya? Di London, Sri hanya membawa uang secukupnya. Dia memulai semuanya dari nol sampai sebuah perusahaan besar menerimanya bekerja. Ada 2 orang imigran yang membantunya. Setelah diterima menjadi sopir bus, Sri tinggal di sebuah apartemen di kawasan Little India. Dia menemukan keluarga baru di sana, sebuah keluarga besar yang berada dari India. Dari keluarga tersebut, Sri bisa merasakan sebuah kehangatan keluarga. Bahkan ketika Sri menikah dengan pria asal Turki yang sangat baik hati, keluarga dari India itulah yang mengurusnya. Namun kehidupan rumah tangga Sri tidak begitu mulus. Dua anak-anaknya meninggal. Semuanya yang bekerja di bidang IT pun meninggal dunia saat Sri belum lama kehilangan anak keduanya. Saat meninggal suaminya, meninggalkan sebuah perusahaan IT yang baru dirintisnya. Perusahaan itu kemudian dikelola oleh salah satu menantu di keluarga ibunya. Sri mencoba menjalani hari-harinya dengan biasa saja. Namun tak lama kemudian salah satu dari keluarga ibunya melihat Sri di apartemen dengan wajah pucat. Dan setelah itu Sri kembali menghilang. Zaman kembali bingung sampai saat ini dia belum menemukan ahli waris Sri. Sementara salah satu ahli firma hukum telah mengklaim bahwa mereka memiliki ahli waris dari Sri, yaitu Tilamuta. Mereka memiliki DNA Tilamuta. Bagaimana bisa Tilamuta telah meninggal, tapi mana mungkin mereka memasukkan DNA Tilamuta? Zaman akhirnya mencoba kembali ke panti jompo. Dia berharap akan dapat petunjuk di sana. Zaman kehilangan akal di panti jompo. Zaman bertemu dengan Ami. Ami menunjukkan foto-foto semua anggota di panti. Zaman pun mengamati semua foto-foto tersebut. Namun sesekali Zaman malah fokus ke foto Ami. Saat kehabisan ide, Zaman kemudian menelpon Ibu Nuraini. Zaman penasaran apakah ada surat dari Perancis yang lupa diberikan oleh Ibu Nuraini kepada Zaman. Ibu Nuraini mengatakan kalau semua surat ada di dalam kota, namun di bagian dalam paling bawah ada surat Sri yang dari Perancis. Zaman langsung bergegas mengambil kotak dan melihatnya. Ternyata benar, di dalam kotak tersebut ada surat wasiat. Zaman langsung membukanya dan membaca isinya. Rupanya sering membagi semua hartanya kepada orang-orang yang bertanya, membantunya hidup. Namun Zaman penasaran dengan Tilamuta. Benarkah Tilamuta meminta alamat orang yang mengaku sebagai keluarga Tilamuta? Dan diam-diam Zaman masuk ke rumah orang tersebut dengan pura-pura sebagai pengantar pizza. Ternyata dugaan Zaman benar. Perempuan tersebut adalah Sulastri. Setelah kabur dari penjara, Sulastri mencari istri kemana bermodalkan paras yang cantik dan mudah. Sulastri menjadi simpanan pejabat-pejabat kaya, dan saat di London, Sulastri pun bekerja menjadi penanda barang curian. Di dalam rumah Sulastri terjadi perkelahian antara Zaman dan pengawal Sulastri. Namun Zaman berhasil mendatangkan polisi tepat pada waktu Zaman melihat film yang selama ini diduga meninggal di
Tadi gerakan Sulastri, istilah muda bahkan mengalami trauma dan gangguan jiwa karena perbuatan Sulastri. Ternyata yang dulu meninggal dan mayatnya hancur adalah santri lain, bukan Tilamuta. Sulastri sengaja menyuruh anting-antingnya untuk menculik Tilamuta karena dendamnya kepada Sri setelah menyelamatkan Tilamuta dan memastikan akan mengirim Tilamuta ke madrasah. Zaman kembali ke panti dan apa yang terjadi? Terjadi zaman jatuh cinta kepada Ami selama masa pencarian pewaris Sri Ningsih. Sekian sinopsis dari saya tentang kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.